Baik, mohon izin Abah, mohon izin Abah, dan juga mohon izin pada Cek ya. Suara saya kurang bagus, jadi saya ditemenin sama Ustaz Hafiz ya. Jadi beliau ceramah, doain dari sini. ya intinya beliau saya cadangan, jadi jelas antara pemain inti sama pemain cadangan secara transferan berbeda. Sama. Boleh juga saya ikhlas. Sama-sama ditransfer. Boleh izin saya memang ikhlas karena ketika dulu saya dalam keadaan kondisi sakit, dalam keadaan sakit, beliau langsung minta saya untuk hadir di sini. Nah inilah antara murid dan guru. Jadi kalau guru udah minta, saya bela-belain, saya paksa untuk hadir di sini. Harusnya hari ini saya diserang, tapi berhubung yang diserang nggak ada yang undang, saya zuhum min haitsu la yahtasib. Jadi rezeki yang disangka-sangka ya. Udah mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat, saya doain mudah-mudahan yang jawab salam dengan ikhlas, insyaallah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Semoga Allah lunasin hutang-hutang kita. Amin. Giliran hutang hampir lebih kecil. Kelihatan wajah-wajah bermasalah. Jadi mudah-mudahan yang buat umroh dan haji Allah mudahin kita buat umroh dan haji. Amin. Yang pengen umroh pengen haji angkat tangan, yang pengen umroh pengen haji, yang pengen haji angkat tangannya. Video dada. Kalau ada jangan diangkat dulu. Kita nunggu ada baru diangkat tangannya. Ya kan niat, innamal a'malu binniyat. Tapi insya Allah ada seorang ibu saking kepengennya ibadah haji setiap hari nggak pernah lepas sholat 5 waktu. Tahajud dikerjain, duha dikerjain, dan sering hadir ke majelis taklim. Satu ketika dia ingin hadir ke majelis taklim, tiba-tiba dia keserempet mobil Mercy. Jatuhlah si ibu dan kemudian si pemilik Mercy turun dan karena merasa bersalah dia hampiri si ibu. Dia panggil Bu Haji, maaf Bu Haji, saya nggak sengaja Bu Haji. Saya nggak lihat, maaf Bu Haji nggak kenapa-napa. Itu ibu bilang nggak apa-apa, saya cuma lecet-lecet sedikit. Tapi jangan panggil saya Haji karena saya belum haji. Karena supir Mercy merasa bersalah, pemilik Mercy merasa bersalah, dia bilang sama ibu, ya ibu, karena saya merasa bersalah dengan ibu, insya Allah besok langsung saya daftarkan ibu untuk berangkat haji. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kalau mau berangkat haji gampang. Sering-sering nyebrang. Tapi lihat-lihat dulu nyebrangnya. Sekiranya Mercy, Rubicon. Insya Allah kali dipanggil dari rahmat kuasa. Jangan salam lebih semangat karena salam adalah doa. Semoga kita diberikan keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع. Bingung Ali apa Ali masih takutnya saya kencang nyebut ternyata salah, jadi cari aman semua. Samiul basir, sadaqallahul azim, wa sadaqal rasulul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama yang sama-sama kita hormati dan tentunya sama-sama kita muliakan, ya kesana dulu ya. Kalau saya kan tergantung adab dulu, saya di situ dulu. Transferannya dari sana ya. Iya. Kalau nggak begitu pasti kebangetan. Direktur dan sama-sama kita hormati Direktur utama kita Bapak M.
ucapkan ya, terima kasih Pak, saya akhirnya bisa sampai ke sini. Ternyata setelah saya berjumpa, kita masih ada hubungan keluarga sama beliau. Jadi ketika saya ke rumah beliau, dia langsung bilang, keluarga. Terima kasih juga kepada, nah ini yang sangat penting sekali, yaitu Direktur Keuangan. Dan manajemen risiko, Bu Rosmani dan Zulkifli. Ibu izin, tolong dicatat rekening saya. Biar kayak Lalu, ini bukan instruksi dari saya. ini bisa baik. Enggak ya, Allah tetap ini kan akhlak. Pembahasan kita tentang akhlak. Jadi tetap ada attitude. Karena saya yang undang dan yang minta adalah guru saya. Jadi tetap jalurnya ke Pak Wisma. Dan komisaris independen itu Bapak Paulus Pranganto. Pak Alhamdulillah, salam kenal dan kepada seluruh karyawan, seluruh karyawati dari ID. Ya. Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala saya hadir. Bismillah. Ini semua ketentuan dari Allah. Sehebat-hebat manusia berencana, pasti lebih hebat rencana Allah. Kita cuma makhluk, ya Bu ya. Kita cuma makhluk, beda tentunya dengan yang menciptakannya. Jadi berdirinya saya di sini, berdirinya saya di sini, dan berdirinya saya di sini adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Duduknya Ibu di sini, duduknya Bapak di sini, semua sudah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kelihatan semua wajah-wajah orang-orang soleh dan solehah. Kelihatan banget saya sudah disampaikan di sini ini orang-orang soleh-solehah semua. Saking baiknya sama orang, hutang puasa orang dia yang bayar. Saking baiknya. Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya bersyukur kepada Allah kita masih dikasih kesempatan hidup. Dan tentunya dengan kita hidup, paling tidak guru saya pernah bilang, dengan kita hidup, yang miskin masih ada kesempatan jadi orang kaya selama dia masih hidup. Yang bodoh masih ada kesempatan jadi pinter selama dia masih hidup. Yang belum baik masih ada kesempatan jadi orang baik selama dia masih hidup. Yang jelek insya Allah istiqomah seumur hidup. Tapi kan hidup bukan cuma sekedar hidup. Hidup itu harus punya tujuan hidup, yaitu zat yang maha hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita diciptakan oleh Allah semata-mata hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan hari ini adalah cara kita untuk apa? Untuk selalu senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tentunya dengan duduknya kita di tempat orang baik, di tempat acara-acara kebaikan, ini adalah cara kita untuk selalu senantiasa meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemuliaan seseorang itu bukan semata, bukan terletak pada ketampanan dan kecantikannya. Kemuliaan seseorang itu bukan terletak pada jabatan ataupun gelarnya. Kecantikan seseorang, kemuliaan seseorang itu bukan terletak pada kekayaannya. Tapi kemuliaan seseorang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketakwaannya. Kita lihat Piala Dunia kemarin waktu di Qatar, itu ada seorang disabilitas, nggak punya kaki. Kita bisa bayangkan, ternyata Allah muliakan dia dengan apa? Dengan ayat-ayat Allah dibacakan pada saat pembukaan Piala Dunia yang bernama Ghanim Al-Muftah. Ya Bu ya. Ya Pak. Dan apa yang dibacakan, surat apa dan ayat berapa? Surat Al-Hujurat ayat 13. Mohon izin dulu. Mohon izin dulu. Takut salah. Mohon izin dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya Allah menciptakan kita dari laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah hari ini jelas bersyukur, laki-laki dan perempuan indah. Alam semesta jadi indah karena apa? Karena kita hidup berpasang-pasangan. Nggak kebayang kalau cuma hidup laki-laki doang. Nggak usah dunia ini, kantor aja kalau isinya laki doang, enggak. Tapi ini seimbang, alhamdulillah. Ada perempuannya, ada laki-lakinya. Allah menciptakan perempuan dan laki-laki dengan karakter dan fisik yang berbeda. Itu pun indah. Coba kalau perempuan diciptakan oleh Allah dengan fisik yang sama seperti laki-laki, nikmatnya di mana? Ibu ya, perempuan rata aja, kumisan, ewok. Suara aja dibikin beda, Pak. Suara alhamdulillah dibikin beda. Coba menyapa, kalau seandainya Allah ciptakan laki-laki dan perempuan walaupun fisiknya berbeda, tapi ternyata suara dibikin sama, aduh gak enak. Kita mau muji perempuan, mau godain perempuan, assalamualaikum, boleh kenal siapa namanya? Dia, waalaikumsalam. Boleh. Sama enggak? Tetapi alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya dari laki-laki dan perempuan sehingga bisa akhirnya terciptalah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dan alhamdulillah yang hadir di sini juga alhamdulillah pastinya dengan suku-suku yang berbeda. Ada yang sini Sunda, boleh angkat tangan Sunda. Jawa, Padang, Jakarta. Selebihnya nggak jelas gitu. Soalnya saya sebut daerah semua ada, tapi Baru berapa itu? baru berapa? Sukunya banyak ya. Iya. Dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda, Sunda beda dengan Jawa, Jawa beda dengan Padang, Padang beda dengan Jakarta. Kan kalau kita bisa lihat bahwasannya daerah-daerah masing-masing punya bahasa yang macam-macam. Kalau saya asli, saya Hafiz Salim, nama saya darah Batagor. Bapak saya Banten, saya lahir Jakarta dan ibu saya Bogor. Banten, Jakarta, Bogor disingkat Batagor. Saya anak keempat dari 5 bersaudara dan alhamdulillah yang paling tua adalah bapak saya. Sad boys. Kalau udah kalah tetap apa yang sekarang. Dulu saya main di sinetron Sintong, Pak. Sinetron Sintong yang mati. Suka boleh janda. Itu sinetron saya terpanjang, Pak. Bu, sinetron saya terpanjang. Karena dulu saya di sinetron saya kejar-kejar janda namanya Pok Fatimah yang sering gendong-gendong si Topan. Itu emaknya engkau. Dan di sinetron saya sering digodain janda namanya Pok Lela. Kenapa saya bilang sinetron terpanjang? Karena alhamdulillah dalam kehidupan nyata, dalam sinetron saya dikejar-kejar janda, saya dikejar-kejar janda, dan alhamdulillah dalam kehidupan nyata saya dapatnya janda. Jadi buat saya mohon maaf ibu-ibu yang merasa janda kalau bisa duduk paling belakang. Ya. Takut gila. Terus ibadah di takwa masuk mi'raj. Takut sampai asar. Alhamdulillah, masya Allah. Sampai di mana gitu? Dan tentunya inilah bahwasanya kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dengan tentunya kita berlatar belakang yang berbeda, dengan jabatan yang berbeda. Tentunya dalam sebuah perusahaan pasti akan ada yang namanya tingkatan strata yang karyawan dan sebagainya. Dari direktur dan sampai ke bawah. Itu memang ada, tapi di mata Allah semua sama. Contoh kita lagi sholat, semua sama. Mau direktur, mau komisaris, mau yang lain sebagainya. Ketika sholat, semua madhabnya sama ke kiblat. Enggak menang direktur. Wah, kok mau direktur? Belum ada kesuara hukum, ada belakang. Nggak bisa. Semua sama. Semua pakaian harus menutupi aurat. Dengan ketika kita lagi sholat, pakaian yang terbaik.
Ketika kita sholat tidak mentang-mentang atasan, ketika dia sholat menggunakan baju sebebas-bebasnya, nggak bisa, ada aturan. Tapi inilah kita disatukan oleh apa? Disatukan oleh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah. Jadi kemuliaan seseorang terletak pada ketakwaannya. Dan ketakwaan akan melahirkan akhlakul karimah. Alhamdulillah. Ini langsung akhlak ya. Ya langsung akhlak. Ya kan, jadi akhlak menghasilkan akhlak apa dari yang namanya saya kan lagi skripsi, saya lagi niat ujian akhir. Ya, karena memang tentunya alhamdulillah kita hari ini dalam rangka peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita bersyukur ini sudah bertahun-tahun kita merayakan Isra wal Mi'raj. Tentunya dari bulan Rajab, dan sesaat lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Dan dari bulan Rajab kita berdoa, kita angkat tangan, kita doa kepada Allah, doa di bulan Rajab sampai kepada Sya'ban, sampai dengan insya Allah sampai dipertemukan pada bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Rajab kami, berkahi bulan Sya'ban kami, dan pertemukan kami pada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Dan tentunya Kiai mau langsung apa? Isra Mi'raj sebagai ulang tahunnya sholat. Oh gitu. Jadi orang kalau ulang tahun kan make a wish. Make a wish. Apa permohonan? Iya. Jadi doa. di Isra Mi'raj kali ini kita pengen sholat kayak apa? Terus kebayang nggak kalau dulu Nabi 50 waktu menerima, nggak pakai nawar, nggak dengerin nasihat para nabi. Iya. Di langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Kan waktu 50 balik, Iya. nggak kuat, 45 balik, Balik lagi. terus sampai tinggal 5. Kebayang kan kalau 50 waktu, Iya betul. baru assalamualaikum, udah ada yang ajan lagi. Apalagi udah yang ajannya kori, panjang. Dia ajan belum kelar, lo udah ajan waktu yang lain. Nah, terus gimana nih? 50 waktu sama 5 waktu. Nah, Orang kebanyakan berat ya terus. ya pastinya ketika dalam keadaan kita tahu dari 50 menjadi 5, ya istilah diskon aja kayak gitu. Iya. Istilah diskon, ibu-ibu kalau misalnya melihat harga tas atau melihat harga belanjaan yang sekiranya dari 50 juta menjadi 5 juta, pasti nggak beli karena 5 juta juga mahal. Jangan salah. Apa di roti belum dibilangin ya? Jangan merusak jadwal gue. Ya kan saya gimana arahan Kiai aja. Kalau Kiai nyuruh saya maju, saya sampaikan. Iya. Apa yang pernah Kiai Tapi sampaikan. tadi didalamin bagus. Mungkin kalau waktu inden ZX 250, inden ZX 250 itu dibuka tengah malam. Ya, Ya, saya pikir sama anak nih, ya kan kalau anak saya yang laki 4 gede-gede semua, kita bisa ngindar 4 nih. Itu jam 12, kita datang jam 11. Pikiran belum ada yang datang, tapi begitu di situ udah habis dari asar. Itu padahal kupon dibukanya jam 3 dini hari. Orang ngantri, saya pikir ini joki kali ini ya, maksudnya orang suruhan supaya ada yang ngantri. Tapi saya ngobrol, ada yang ngeluarin duit, Pak saya udah nuker ini Pak, itu harganya kan 110, yang ABS, yang non ABS 99. Saya pikir acara jam 12 mau dibuka kupon, jam 3 mulai orang bisa nginden. Dari asar udah habis, cuman dapetin ZX 2,5. Kedengeran udah kayak di motor Jeep itu,
kita pikir udah sampai Bogor, motornya masih gila. Mod 250 cc 4 silinder, ya kan? Harga 110 orang, saya pikir joki dia ngeluarin duit. Terus ada yang langsung cek e-bankingnya dia. E-banking. Saya udah siap Pak Ustaz. Wih. Malah kita yang belum siap. Kita niatnya baru mengambil kupon. Iya udah pada siap. Nah ini kalau tadi ulang tahun naik kuis, ya kan nenek-nenek umur 81, pilih 81. Kevin satu-satu. Naik kuis. Ya dia doa. Ada resolusinya apa naik? Ya pengen jadi apa? Nah, kan kalau kita peringati ini yang beneran ya suara saya. Iya. Sapa dulu dong nanti. Iya. Siapa yang di sini? Saya juga sering zoom juga, karena saya pengen lihat di situ ada gambarnya hasil ini. Kebelah. Iya. Semua tergantung imam sebenarnya. Ustaz Firman, air hangat lagi Ustaz Firman. Ini bisa nih sampai maghrib. Saran Anda sih beda nama-nama berdirinya. Kenapa? Bapak kami transferan ke saya. Nanti nggak lihat itu. Direktur keuangan ya sampai dari asal sampai mau makan aja dia nge-grab atau beli online, nggak mau geser dari nomor antrian. Makanya kalau sholat itu sab pertama digambarin sebagai, kalau menurut Nabi onta, Siapa pertama kita duanya sapi kerbau, mungkin terus kambing, telur, ayam, telur orak arik, telur di nasi uduk. Orang kalau tahu nilainya kayak gitu, mungkin dia akan berebut seperti orang ngantri pengen dapetin indenan itu motor yang cuma 250 cc. Iya. Ya kalau sekarang mungkin sab pertama, Rubicon. oh, Sang kedua Arlina Pitstop. kira-kira kayak gitu kali ya. Ya, sebab sholat ini kalau diterusin sebelum nanti bahas akhlaknya, Siap. dicepetin deh. Ini 50 jadi 5, Masya Allah ya, nilainya tetap 50 walaupun cuma 5. Karena orang bilang katanya sholat yang paling berat buat orang munafik adalah sholat asar sama sholat subuh. Tapi kenyataannya Iya, betul kayak kita temuin di lapangan maghrib berat, isya. bukan orang munawar. Munawar lagi bisa lebih rendah. Iya, kadang-kadang maghrib berat. Padahal yang disebut cuma 2, tapi kenapa jadi berat semua? Kita bilang 2 langsung keluar 2. Iya. Ini tolong rebus lagi yang 2. Karena udah dingin. Cuma pertanyaannya kok putih semua. Terusin. Iya. Ini kan ayat tadi udah dibahas ya. Terus nih udah hafal semua deh kalau surveyor kan. Ente belum tahu, Iya, orang sini tuh Masya Allah hidupnya lapang, problem. Karena mereka kalau sholat orang yang musyawarah artinya cepat. Jadi kalau butuh apa dia juga cepat. Ingat kemarin saya udah rekonsiliasi umroh, nyampe di sono dia kehilangan kunci minimarket, gak usah disebut lah Indomaretnya. Di sini susu, makanan, popok bayi, sama duit lah paling berapa,
1.000 atau 2.000 dolar doang. Terus bilang, Abah, tas di restoran Mbak, aku nggak bisa ngomongnya Inggris aja. Inggris saya kan British. Assalamualaikum, Mudir. Anta Masri? Yeah. You are Egyptian? Yes. I'm Muhammad Syekh from Jakarta. I'm looking for Enjing. Sini mungkin udah kursus Iya. yang ini. Oh, berarti sudah melakukan. Iya, Enjing. Ini standing. Pergi, doi, Cicing. pusing gitu. Nah, akhirnya dikasih, terus dia bilang, kamera aman, saya di tolong cek di Istiqlal. Nggak sampai ke situ. Jadi saya bilang gini, akhirnya dia keluarin sambil dia bilang, tenang, jangan khawatir. Nahnul ana fi Makkah, jangan takut, itmain, tenang. Kita di Mekah, ini negeri aman. Akhirnya saya ambil, syukran, jazakallah ya Budi, ya Syekh. Saya kasih ke Ded nih, tenang, jangan khawatir. Sekarang kita ada di Mekah. Oh iya bang, besoknya WA lagi, Abah, handphone aku hilang. Yang mana? Yang iPhone 13 Pro Max. Saya belum berani bilang, tenang. Kita ada di Mekah. Saya bilang, dulu saya searching dulu harganya. 25. Langsung saya ke kamar ambil wudhu, kata istri, tadi bukannya udah sholat duha, saya mau sholat hajat, mau lapor, sholatnya cuma 2 rakaat, salam, doa nggak panjang-panjang, ya Allah Pro Max, langsung sensasinya. Saya nanya ke resepsionis, tanya ke ini, ya dia nggak ada satupun yang tahu. Suaminya bilang, apa? Kita susul, ada di Hilton, ke Ditek. Kita samperin ke Hilton, pindah lagi bang ke toko minyak wangi. Pindah lagi bang ke KFC. Saya bilang, ya kalau Indonesia pasti dia paham. Ya. 3 hari nggak dijawab, voice note nggak dibuka. Akhirnya hari ketiga, saya bilang, udah ikhlas. Allah kalau memuji hambanya gampang. Tapi yang dia baca Allah majurni fi musibati wa akhlifni khairan minhu. Ya Allah, bayar pahala kesabaranku atas musibah ini dan ganti dengan yang lebih baik. Ikhlasin aja udah. Saya aja dari hari pertama udah ikhlas. Dari lagi. Wes. Maksudnya cuma nyari doang. Iya, Arab dia ngomongin tenang, tapi kalau di Indonesia tenang. Jadi akhirnya pas di kelas ditelepon, diangkat. Bang, diangkat bang. Orang mana? Tahu nih kayaknya orangnya susah. Saya nggak ngerti. Ini Muhammad, أنا في فندق هيلتون إتعب، نحن في دور 12 في فندق 5 إتعب. Kasih, alhamdulillah. Saya kasih 200 real. Ya, karena terima kasih. Man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Siapa yang belum terima kasih sama orang, belum dianggap terima. Ya, ini bukan apa ya, bukan nyogok, bukan. Ini namanya terima kasih. Ini datang, karena dikasih juga 200 real. Hitungannya berapa sih? Masih jelas dulu. Jangan malu-maluin. Enggak. Silakan. Saya ulang dulu aja, Bang. Jadi akhirnya kasih, dapat sama saya kasih tenang, jangan khawatir. Ada di Makkah. Tapi sholat yang kayak apa?
Terus nih, ini karena kalau di sini udah hatam semua nih kalau semua. Ini Arab ini sengaja nggak dibalisin karena ini biasa banget. Ini juga nggak apa-apa ya, karena udah saya kirim mau saya kirim ya. Jadi emang sholat yang kayak gimana dulu nih yang bisa jadi akhlak mulia. Ya, ini mah masya Allah nih. Betawi kan Batagor tadi. Ini memang dari zaman kakeknya udah baik banget. Ya, ini saya tahu dari zaman Kong. Kongnya ngitung duit depan rumah, orang lewat dikasih. Jadi kasih liwat. Kepentingan orang kan Itu prinsip yang otak tadi. lu tanya Kong lu nih sekarang. Dan itu lagi suruh mirror. Iya. Bobong Kong. Itu dia. Jadi sholat yang kayak gitu karena di yang tadi lagi di Al-Ankabut 45 utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Ya, nih sebelum orang sholat disuruh belajar dulu tata cara sholat. Ya, kita ini dari ruku sami Allahu liman hamidah. Ruku sami Allahu liman hamidah. Nah, sekarang sujud. Allah. Nah, ini cara pertama. Lutut, ya kan? Apa? Baru jidat, ya kan? Ada juga yang kedua, ya pakai tangan dulu, tapi jangan seperti unta yang mau. Itu nggak boleh. Tapi dia harus begini dulu kalau yang tua-tua udah segini, baru tangan. Boleh. Baru dahi. Nah sekarang ada cara yang ketiga, dahi dulu. Coba kalau dia bikin kecelakaan, langsung karpetnya langsung mungkin. Oh, dia waktu habis. Oh belum. Oh mau diambil. Oh, nggak bikin mau coba. Jadi suruh belajar dulu. Sahabat lagi sholat, kena tombak, kena panah, kena pisau, dicabut, itu nggak berasa. Saking khusyuknya sholat mereka. Kita sholat, tadi saya masuk, lupa belum ngambil nasi. Allahu Akbar, kan kehabisan nggak ya? Kalau dia di tengah-tengah, pertama udah bagus, kedua udah bagus, ketiga udah bagus, keempat tetangga cuman goreng ikan asin. Dalam kehidupan yang nyata juga kita nggak terlalu doyan. Tapi begitu lagi sholat, nasi panas, sambal dadar, sami Allah. Makanya suruh agama, kalau kita mau ibadah, suruh belajar dulu cara ibadah itu benar. Kadang-kadang orang imam udah sujud, kita kan suruh ikutin imam. Kadang-kadang tahu-tahu langsung sujud, padahal mesti jadi takbiratul ihram dulu. Allah Akbar. Dan kadang-kadang ada kapan takbiratul ihram? Itu rukun qauli, harus diucap Allahu Akbar. Ya. Nah itu makanya tahu mana sunnahnya, mana rukunnya. Ya kayak Fatihah, saking nggak taunya teman saya Dr. Haji Herman A, ya itu jadi imam sholat Idul Fitri, rakaat yang kedua lupa dia, habis ruku kan sami Allahu liman hamidah kan harusnya sunnah, bukan harusnya sunnah kan 5 takbir lagi. Allah, Allah, Jadi sujud Allah Akbar. Dia habis begini nih, langsung baca ayat Fatihah. Aturannya kalau udah baca ayat udah aja imam. Karena makmumnya nggak belajar, diberondong sama tasbih. Allah, Allah, ada yang sampai kesal. Subhanallah. Akhirnya daripada ribut itu, akhirnya dia mundur lagi.
menggagalkan aturan kalau orang itu paham. Ya kan? Yang dulu saya 30 tahun yang lalu sholat di tanah 80 kalender, imamnya rakaat keempat baru sujud sekali langsung tahiyat, kan diserang subhanallah. Ya namanya dia lupa kan gak ingat. Benar Pak, sama kayak di sini macet. Biasa kalau lagi lancar nggak macet. Iya. Gitu. Iya. Bingung. Subhanallah terus. Akhirnya dia bangun. Allah. Baru segini disalah sama. Mungkin nggak tahu keponakannya, nggak tahu siapa di belakang. Dia nggak tega, kurang sujud. Ini contoh orang sholat nggak pakai ini. Padahal utlu ngaku ya ini udah benar kita. Suruh baca dulu, pelajari gini sholat. Baru akimis sholat. Baru nanti ada apa istilahnya core value-nya. BUMN kan selalu akhlak. Ya, inilah kayak ini tadi amanah. Ya kita mah dikasih amanah sholat. Walaupun sholat isya malam jam 11 orang udah pada tidur, nggak mungkin kita ngerjainnya cuma 2 kan orang udah pada tidur. Lagi jadi the right man on the right place. Menempatkan orang yang nggak bisa jadi imam sudah jadi imam. Nah, dulu ada kiai top di Jakarta, Kiai Abdul Rashid Abdul Syafi'i. Itu kan keturunannya Kiai Abdul Syafi'i. Beliau walaupun santri tapi sama kiainya disuruh jadi imam. Kenapa? Karena dia sehat, bacaannya bagus. Sementara menurut cerita beliau, kiainya itu sufi. Ya kan kita yang dulu joke kan orang bikin, orang naik bajai kan. Terus yang itunya sumbing ditanya, bang berapa? Tapi sumbing, biasanya kamu nyontoin gitu. Aku kena KPI. Beda. Jadi dia nanya, yang naik itu kebetulan sumbing. Yang naik kan sumbing. Berapa bang? Tukang bajanya nggak mau jawab. 10.000. Ya, mana bu? Dia. Gue bayar itu 2.000. Baru tukang bajanya ternyata dia sumbing juga. Gue malu jawab kan gue disangkain ngeledekin dia. Aku nekuk. Berantem jadi. Berantem. Imam aja. Saya lagi pikiran traveling ke situ jadi. Iya. Nah, imam harus punya kompetensi, paling tua, paling alim, paling banyak hafalannya, paling paham hadis. Dan kalau dia lupa gimana? Itu kan dia bawa orang banyak, ya kan? Harus punya kompeten. Jangankan imam, 2 orang di belakang imam aja nggak boleh silakan. Imam batal dia maju ganti, ya kan? Kalau nggak paham, imam keluar diikutin. Berdua. Pulang. Jangan balik filmnya nanti. Dan sebelahnya kalau nggak tahu, boleh tahu. Yang satu sebelahnya Iya. tunggu. Makanya kan di sini juga misalnya kayak MC itu kan dipilihnya juga ya. Biasanya kan suaranya tuh mikrofonis. Ya kan enak. Dirimu supaya harus enak. Tapi kalau orangnya cempreng, ya kan jadi MC kenegaraan. Presiden, maju. Kayak gimana harus punya ilmunya Pak? Itu kemarin di YouTube. Apa? Iya, udah dipanggilin ustadznya. Pas ustadz mau ngaji baru mulai Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ya demikianlah begitu. Ada di YouTube. Mereka nggak tahu. Terus soal harmonis, Nabi itu masya Allah. Ditanya siapa yang nggak datang? Bulan sakit ya Rasulullah.
jenguk, saprapi, ukhuwah, baik. Nggak boleh. Kita kalau sholat kan selalu meluruskan. Kecuali adul kali nggak bisa meluruskan. Sampai pundak gitu. Kan Nabi bilang kaki sama kaki, pundak sama pundak, gitu kan? Terus, loya, adaptif. Nabi itu lagi imam, rakaat pertama panjang, kedengeran dari rumah anak nangis. Di rakaat kedua Nabi langsung cepetin, bacaannya pendek, karena kasih orang tua si anak itu udah biasa. Aduh, kan bisa diatur gitu. Saya sholat Idul Fitri, ya pas hujan, udah cepetin. Kita mah enak dikasih tenda, jamaah. Ada imam dulu diterusin Bismillah. Itu dia, nggak semua orang kaya. Ya, yang penting beli baju baru. Begitu dia salaman Ustaz nih saya sholat sampai luntur, saya gugur. Kolaboratif, ya ini insya Allah orang yang sholat itu bersih. Kan kita sebelum sholat wudu mulu, ngomong juga yang baik. Karena sholat kan kita diajarin omongan-omongan yang baik, isinya tasbih, tahmid. Kita juga kan kalau sama teman. Saya ingat dulu pernah saya kerja di percetakan sambil kuliah. 2 orang marahan, yang satu typesetter, yang satu bagian ngetik, yang satu bagian koreksi. Jadi dia habis ngetik, dikasih ke tukang koreksi. Tukang koreksi lagi marah, langsung aja dikirim ke tukang cetak. Salah. Itu kita lagi bikin kartu undangan pernikahan. Ya, rupanya dia bukan turut mengundang, dia ketik turut mengandung. Untuk baru true, ya kan? Oh, ini bisa marah sama Tuhan. Kan raja anak gue yang kawin, gue turut mengandung. Emang di Brazil dulu, ya kan? Ada orang nitip rahim, gitu kan? Jadi sekarang kan lagi begitu, tapi sekarang udah banyak yang child free, ya. Gitu. Pengennya nggak punya anak, gitu kan? Ya padahal tadi ada liputan keluarga Halilintar ulang tahun anak ini dibuat, dia anak berapa 11. Kalau 11 jadi semua kan masya Allah. Minimal kalau main futsal nggak usah nyari orang. Udah aja 5 sama bapaknya. Nah, ini semua jujur, berbaik sangka. Dulu saya pernah cerita kalau itu. Saya sholat di Mekah, sebelah saya orang tinggi, orang Afrika, orang Somalia 2 meter. Dia takbir, sikutnya percis di hidung. Saya usnuzon, berbaik sangka. Gak mungkin dia salah, ya gak mungkin dia sengaja. Ya gak mungkin bilang, kamu atas, komen bawah. Kita lagi ruku, Eci kena sama yang depan. Apa kita balas enggak? Kan enggak ya. Semua ya udah aman, adaptif, kompeten, harmonis antar jamaah. Yang terakhir salam kanan kiri. Ya sampai kita ibu-ibu kalau masak rendang banyakin kuahnya. Siap tetangga aja. Hadis itu ada mafhum mukhalafah. Memang teksnya kayak gitu, tapi maksudnya bukan. Ya maksudnya kalau bisa bagi bagusnya bagi daging. Kalau nggak bisa ya kuahnya. Jangan, tuh lihat kata Nabi, bagi kuahnya tetangga. Nggak pakai daging mah, enggak, lu nggak baca hadis. Ini namanya orang nggak paham. Makanya Nabi bilang, yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, dia dikasih pemahaman agama. Jadi paham. Itu nasnya kayak gitu. Tapi maknanya beda. Ya, itu ada istilahnya kalau dalam memahami tafsir, ada ilmu hermeneutik, ya kan? Ada ilmu ulum tafsir, ya. Yang dengan itu kita kemudian memahami. Kayak ibu ditanya,
Atau ibu bilang nggak tahu. Kalau kita nggak mempelajari background dari kenapa ibu bilang nggak tahu, ibu dirut doang bilang nggak tahu, padahal sebelumnya mungkin dia mengucapkan kalimat itu sedang marah, dia bukan nggak tahu. Ya, Nabi juga gitu, harus dilihat backgroundnya waktu mengucapkan kalimat itu. Ya, saya dulu pernah nulis ya tentang hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum. Wah, itu masya Allah, ya luar biasa. Padahal hadisnya begitu, tapi memahaminya ya beda. Kayak gitu, kalau masak daging banyakin airnya, maksudnya sebetulnya adalah berbagi. Kalau bisa dagingnya, ya kalau bisa sapinya suruh nyebrang, biar tabrak Mercy. Beda sih. Oh, beda. Jadi sampai sini ini masih ada waktu 3 menit Pas. ke jam 13.30. Terima kasih Ustaz Hafiz. Malahan tadi saya nggak bisa ngomong sampai kayak gini tadi. Iya. Ya, mendengar dia ngomong saya kesel. Saya tadi duduk kan, padahal tadi udah dikasih materi saya 1 laptop gitu. Satu laptop. Tapi kenapa keluar laptop sebelah? Mungkin ada yang mau nanya. Kalau ada yang mau nanya, karena ada door prize. Oh, itu masih ada door prize. Tapi ada, Ya. Belum ada. enggak, itu saya biasanya bawa minyak wangi. Karena nggak ada yang nanya. Aman semua? Wah, berarti ini superior tuh. Kadang kita belum ceramah aja mereka udah paham. Karena sebetulnya siapa aja yang datang ke sini, yang penting ada yang datang. Alim semua. Yang di Zoom. Takutnya bilangin kita udah mau kelar, takut sampai sore dia masih Zoom. Iya kan sih. Bikin kalau Takutnya kan ya. Kita kan mesti kasih tahu. masih Yang di Zoom gimana? ya. Oh, habis kuotanya. Wah, ini senyum sendirian, yang lain nggak ada. Ya, kayaknya. Hidup sendiri. Senyum sendiri. Oh iya iya. Ya ini ya mungkin karena waktu udah habis. Terima kasih Ustaz Hafiz. Terima kasih Ustaz. Besok masih ada 3 jadwal lagi. Ya. Alhamdulillah beliau tadi di Bogor sebetulnya. Alhamdulillah bisa nyampe tadi 15 menit sebelum acara, dia masih ada di Cawang. Ya, tapi ya alhamdulillah saya bilang jangan sampai gue yang ngomong. Karena tadi tuh pas sholat aja belum bisa kayak gini. Ya, emang mesti dibikin kesal dulu. Baru ada. Alhamdulillah. Mungkin Saya mau pesan-pesan terakhir mungkin. Ya. Soalnya kayak udah habis. Tapi kalau bicara bahasa, saya belajar dari guru saya, Sansuki. Saya, ya ini jangan. Nah, kalau masih panas banget, terlalu panas kasih paracetamol. Biar agak sedikit dulu. Ya itu tadi sudah banyak disampaikan oleh guru saya. Tapi guru izin, ya kalau bicara bahasa Arab beliau memang ahlinya. Tapi saya mau nanya guru, bahasa Arabnya bisyid itu apa? Bahasa Arabnya bisyid itu apa? Habisin. Bahasa Arabnya? Nah ini bahasa Inggris, bahasa Arab tuh sama. Habisin apa? Iya. Enggak semuanya habisin. Orang kita gitu belajar bahasa Arab. Dia di hotel di Mekah, kan dingin, AC-nya 16. Dia bilang dingin apa? Burung. Jadi minta ampun apa? Istighfar. Ada orang Arab, kenapa nih? Guru dulu istighfar. Padahal mestinya nggak gitu. Orang kita gitu. Ada apa bahasa Arabnya? Maujud. Ya kan? Ajak akot. Anta maujud akot. Batin dia perbatin. Tergantung habisin apa. Ya itu cuma. Bisa lagi nih, nanti lagi makan.
Ya, Ya. ya kita bilangnya takul hatta tantahiyah. Kepanjangan. Kayak kalau menurut saya abisin itu sholat. Oh, iya. Coba abisin. Sahab. Abisin. Untung yang saya ambil. Yang diambil dia nggak ada kerjaan. Ya, kita doa. Ini nggak enak. Direktur biasa izin. Direktur Pak Komisaris. Ini kalau kita bagus kan nasi dibungkus. Memang surveyor. Dan satu lagi kebaikan surveyor yang saya selalu bilang kemana-mana. Waktu pandemi khutbah Jumat cuma surveyor yang transfer. Kalau kita nggak jadi hoteng gitu. Itu dari 365 masjid. Cuma surveyor yang transfer. Makanya alhamdulillah untuk yang asar nih sekarang sudah bisa cancel dan besok bisa terus sampai yang siang khutbah Jumatnya ada murid saya Ustadz Sofyan yang malamnya Tangerang jangan lupa ya tablik akbar kalau tablik jamaahnya biasanya ribuan jadi powernya harus kuat dan tinggal yang satu ya bisa. Iya, saya mau doa gimana Kiai? Terima kasih banyak. Saya mau bilang sering-sering aja begini kan. Begitu. Dulu doanya begitu. Yang penting kayak saya cuma bisa bantu, alhamdulillah ini bisa saya bantu. Iya, kita doa kan ya. Doa ya Pak Hadir. Oh, ada yang mau pulang. Oh mau nanya. Mau nanya, Ini oh masih bisa. satu nggak apa-apa. Langsung jawabannya biar cepat. Berarti nggak usah nanya. Kasih. Ya. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, sebelumnya semoga cepat sembuh. Ini pertanyaan saya alami sendiri ya Pak. Jadi ini cerita almarhum ayah saya. Kebetulan kan sebelumnya beliau sakit dan memang sakitnya ya kalau kita ngelihat itu sangat sakit gitu ya sampai waktu itu dokter pun akhirnya ngasih obat supaya beliau tuh tidur gitu kan. Nah itu ada beberapa yang memang sholatnya tertinggal gitu. Nah sampai akhirnya beliau meninggal. Nah itu saya sebagai anak dan keluarga masih bertanya-tanya sampai sekarang. Apakah ada amalan yang bisa menghapuskan tertinggalnya sholat itu? Soalnya ada yang menjawab kalau sholat itu tidak bisa digantikan gitu. Sebenarnya kita sebagai keluarga harusnya gimana gitu untuk menggantikan sholat yang tertinggal itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pertanyaannya, Ustaz. Biar Ustaz aja yang jawab. Saya nggak kenal Ustaz. Kalau saya jawab kan bukan. Iya. Ya sholat aja kita anaknya gantiin buat dia yang kita ingat gitu ya. Yang kita tahu ya sepanjang dia. Kalau dari umumnya emang yang puasa itu ya yang waktu ada seorang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya ibu saya punya utang ya, puasa gitu ya kemudian kata Nabi kalau dia punya utang sama manusia dibayar kan ya kan bayar puasanya gitu kan adapun sholat ini memang kalau yang haid itu kan nggak kodok kalau yang haid ya kalau puasa kan diganti puasa tapi kalau sholat kita yang ketinggalan masa haid apalagi yang haidnya 15 hari 15 kali 5 itu jadi kemurahan Allah Subhanahu wa taala kita tidak mengkodok tapi kita sebagai anak gitu ya kalau dia punya belum haji belum mau kita umrohin gitu kan dan kalau utang puasa kita puasa makanya kalau di kalangan hadirin biasanya kalau lagi tahlilan gitu, itu biasanya dibayarin juga fidyahnya walaupun ini kadang-kadang sedekah dari
mudah-mudahan itu bisa nutup lagi kesolehan kita, doa kita. Rabbi firli dan walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu nyampe kalau dari ya, maka itu jadi apa ya, jadi sesuatu yang kita tuh kalau punya sedekah jariah itu bermanfaat sama anak soleh, udah tenang lah. Hanya Ustaz Firman sama teman-teman Zulfair yang tahu asisten saya meninggal bulan April tahun 2021 kan, itu waktu saya ke kuburnya kita diizinin walaupun prosedurnya waktu itu masih COVID, diizinin sampai ke kubur. Waktu saya mau talqin, oh ya Akh Saiful, idza ja'aka malakan, kalau datang nanti dua malaikat, wa ajlasaka, mendudukan engkau, wa sa'alaka man rabbuka fatujib, baru kalau nanti ada malaikat bertanya, kamu jawab ini, tapi saya nggak jadi karena dia anaknya 5, itu penghafal Quran semua dan yang sudah mungkin 2 orang. Ya, masya Allah. Ya beda mungkin. Ya kalau dia sih ditanya tenang aja. Ya kalau kita mungkin ditanya, mungkin masih balikin nanya, kamu nanya. Tolong ya, masuk lakukan aja gitu kan. Mudah-mudahan orang tuanya dengan doa ampunan nanti saya cek di akwal ulama, pendapat ulama tentang itu. Kalau di kalangan hadirin biasanya mereka video itu kan kayak ngeganti walaupun orang tuanya nggak bisa. Ya, waktu tahlil biasanya dibagi atas nama almarhum. Mudah-mudahan kalaupun ada dosanya, ya kan ketutup dia sama kebaikan yang kita kirim. Masalah bacaan Quran apapun itu juga ada yang bilang nggak nyampe. Kita baca Quran buat ibu kita yang udah meninggal, itu ada yang bilang nggak nyampe. Salah satu yang bilang nggak nyampe adalah Syafi'iyah, tapi Hambali bilang nyampe. Saya tanya dulu dosen saya Dr. Musli Abdul Karim, gimana kalau ada orang malah bukan anaknya, orang bacain Quran buat orang lain, nyampe nggak? Beliau bilang insya Allah ya sih, mudah-mudahan nyampe, apalagi kalau yang bacanya ikhlas. Ya, insya Allah ya sih, insya Allah nyampe kepada mereka. Begitu ya. Baik. Mungkin nanti mau ngurangin Nambahin. Itu tadi jawabannya, alhamdulillah ya. Jelas kan ya? Nanti hubungi Ustaz Firman, mungkin besok kalau saya kesini lagi ya kita kasih cendera mata dari Al-Bukhari ya. Mari sama-sama kita baca itu dulu pakai di sini. Kita doain semuanya sehat. Sakit yang cuma nggak bisa ngomong aja, apa ya, itu terasa banget. Mudah-mudahan kita semua sehat sampai Ramadan, bisa puasa, nggak ada hutang, ya kecuali memang yang harus dibatalkan ya, dan kita bisa beramal yang banyak. Umrah Ramadan, ngasih makan orang buka, ngasih makan orang sahur, itikaf, tilawah dan lain sebagainya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana alhamdulillah wa syukur ya Allah, maafkan kesalahan kami. Sekarang sudah Sya'ban ya Allah. Mungkin Rajab kami kurang bagus, maafkan ya Allah. Sya'ban kami, penentu Ramadan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami terhadap diri, terhadap waktu yang tersedia, terhadap harta, pasangan hidup, anak-anak, keluarga, nikmat pekerjaan ya Allah, karena banyak sekali mungkin orang yang tidak punya pekerjaan saat ini atau dalam keadaan bangkrut, kami masih bisa bekerja di sini ya Allah. Setiap bulan kami masih mendapatkan rezeki dari sisi Engkau. Mudah-mudahan ini adalah rezeki yang berkah ya Allah. Ya Allah, dengan resolusi sholat kami menjadi lebih baik ya Allah, menjadi lebih mulia, berakhlakul karimah sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi ya Allah.
sehingga hidup kami mulia di dunia, mulia di akhirat. Ya Allah, inilah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam ala khairi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf saya kembali ke studio. Wa min tariq hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.